Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu Swatun. Saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, benar. Jadi gini Bu, saya di sini kan bertugas sebagai supervisor. Nah, alangkah lebih baiknya kalau sebelum Ibu melakukan coaching kita berdiskusi terlebih dahulu ya Bu. Iya, baik Ibu. Sebagai tahap awal, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini Bu. Baik Bu, pada coaching kita kali ini yang akan saya amati dan akan saya nilai adalah coach dan coachingnya apakah sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching saya hari ini bersama dengan Ibu Halisa rencananya yakni pada kompetensi mendengarkan aktif, menggunakan metode rasa, Ibu. Ya. Kemudian juga yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Bu. Kemudian dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, nah kompetensi yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan lagi? Yang akan dikembangkan lagi ya, yang Iya. secara spesifik ya Bu ya? Iya, yang lebih spesifik. Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan itu sih Bu, mendengarkan aktif itu. Bagaimana nanti caranya saya memberikan perhatian saya secara utuh gitu dalam rangka menyimak dan juga mendengarkan keluh kesah apapun dari Ibu Halisah gitu terkait dengan permasalahan beliau sampai pada akhirnya beliau nanti bisa sampai pada pemecahan masalah. Oke, ya berarti Ibu ingin menekankan kepada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu ya, mengenai ketercapaian indikatornya Bu. Ketercapaian indikator yang seperti apa yang ingin Ibu harapkan dalam kegiatan coaching kali ini? Oke, jadi harapannya hari ini yang saya capai itu ada beberapa indikator Bu. Yang pertama itu jelas karena coaching ya kan Bu ya, saya ingin menerapkan alur tirta itu secara runtut gitu. Kemudian yang kedua saya bisa memposisikan diri saya dengan coachee dalam keadaan yang setara gitu. Jadi kemitraan, kemudian lagi ada saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana nantinya itu dapat memantik proses berpikir kreatif dari si coachee dan juga memaksimalkan potensi agar pada akhirnya nanti potensi coachee itu bisa berkembang secara alamiah gitu dan pada akhirnya mengantarkannya pada solusi atas permasalahannya sendiri. Luar biasa indikator yang Ibu sebutkan. Oke Bu, dipersilahkan Ibu untuk berdiskusi dengan coachnya. Sampai ketemu Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam Bu Halisa. Maaf ya, hari ini mengganggu sampean. Tadi telepon saya ya sama sampean, mohon maaf ya. Gak apa-apa Bu. Ada apa nih? Iya Bu, mau cerita sedikit. Boleh, silahkan. Ya, bisa dibilang banyak, boleh juga ya. Boleh banget. Jadi gini Bu, mungkin masalah saya ini adalah masalah pribadi yang bagi orang lain itu kecil, tapi bagi saya kok rasanya berat banget ya Bu ya. Karena baru kali ini sih menghadapi masalah dengan guru senior ya. Oh gitu, jadi masalahnya dengan guru senior nih? Betul, tapi bukan menggosip ya Bu ya, ini memang kenyataan yang ada ya. Iya, oke. Kalau boleh tahu lebih dalam nih Bu, apa masalahnya kira-kira yang dengan guru senior ini? Ini diawali dengan kami rapat kemarin ya. Jadi kita CGP kan diminta nih ya Bu ya untuk mengimplementasikan pembelajaran kita nih ya. Pembelajaran kita itu di sekolah. Lalu kemarin itu saya minta izin ya sama kepala sekolah. Bapak, saya bilang, bolehkah saya mengimplementasikan tentang budaya positif, saya bilang di sekolah. Nah, akhirnya diizinkan dan waktu rapat bulanan, saya diberi waktu nih untuk
membicarakan lah tentang budaya positif dengan teman-teman. Akhirnya sepakat nih teman-teman ya akan mengimplementasikan kegiatan ini. Jadi budaya positif yang saya tekankan kemarin itu ada dua bagian Bu. Yang pertama itu keyakinan kelas dan juga keteladanan, sifat keteladanan bagi kepada murid, kepada dewan guru dan kepada tata laksana, pokoknya semua yang ada di sekolah gitu kan. Nah ternyata ketemu nih saya tiga orang orang senior yang mungkin beda pendapat sama pemikiran tentang budaya positif. Nah sehingga mereka ini ribut lah ya, dalam artian nggak sepaham padahal sudah diketok palu tuh untuk melaksanakan sama-sama ternyata nggak sepaham gitu. Iya. Nah, gitu, Bu. Kira-kira penyebabnya apa itu Bu Halisa? Apa ya Bu ya, ini pengamatan pribadi ya, dalam artian ini penilaian pribadi saya, tidak bertanya dengan orang lain. Pertama yang menyebabkan mereka begitu adalah merasa diri lebih baik ya Bu ya, keegoisan yang ada. Artinya mungkin ya wajar saja ya bagi mereka yang udah 3 sampai 40 tahun ya mengabdi ya Bu ya di sekolah gitu ya, mungkin merasa bahwa itu biasa aja dan menyepelekan program yang ada sehingga merasa oh ini nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah egoisan itu. Kedua adalah ketika mereka merasa diri seperti itu akhirnya mereka menutup diri untuk melakukan perubahan. Nah itu sih yang sepengetahuan saya. Jadi tadi tidak sepaham ya, dan pada akhirnya itu berdampak atau berefek pada menolak perubahan. Betul. Itu tadi ya Bu Halisa. Nah kemudian Bu Halisa ada nggak ya pemecahan yang sudah pernah Ibu Halisa lakukan gitu loh untuk mengatasi permasalahan tersebut? Karena ini baru ya Bu ya, bulan awal Juli ini, jadi untuk saat ini sih saya masih rada oke lah gitu kan, oke lah. Tapi kayaknya harus direncanakan juga ini Bu ya. Nah kalau misalkan saya boleh tahu nih situasinya saat ini, kalau misalkan kita skalakan gitu ya Bu Halisa ya, dari skala 1 sampai dengan skala 10 gitu. Kondisi saat ini tuh berada di skala berapa sih? Paling 5 kayaknya Bu ya. Ada sesek sih Bu kalau ngomongin ini ya, karena ini menghimpit banget ya emosi, ngurus emosi juga ya kan. Nah jadi paling kalau di level kan ya mungkin paling 5 Bu. 5 ya. Iya. Sedangkan situasi yang Ibu Halisa harapkan ekspektasinya berapa? Tidak banyak sih Bu. Kalau melihat permasalahan seperti ini paling tidak naik level 2 saja dari tingkat itu ya, artinya 7 saja. Maka saya merasa bahwa ini berhasil saya. Oh gitu. Nah sekarang ada nggak strategi yang mau Ibu Halisa rancang atau sudah Ibu Halisa rancang nih untuk sampai di situasi yang diharapkan, yakni skala 7 tadi? Gimana ya Bu ya? Mungkin langkah pertama aja ya. Langkah pertama kayaknya adalah bagaimana saya berusaha untuk mendekatin ya. Karena segi pendekatan mungkin agak berbeda ya Bu. Karena antara saya senior, junior banget sayanya. Nah beliau kan senior banget gitu kan. Nah, sehingga pendekatannya mungkin agak berbeda ya. Nah mungkin saya akan pelajari dulu bagaimana cara pendekatannya sama beliau, terus cobalah mencari waktu yang tepat untuk ngomong ke beliaunya ya, untuk menjelaskan nih bagaimana cara yang baik untuk menerapkan budaya positif ini. Tentunya juga yang kedua mungkin membantu ya Bu ya, membantu mereka mungkin ada karena kesulitan lalu mereka antipati kan bisa kan seperti itu ya. Nah bisa jadi nanti saya bantu deh untuk menerapkan keyakinan kelas bagaimana di dalam kelasnya beliau. Mungkin itu sih Bu. Jadi tadi ada beberapa ya Bu ya strateginya. Pertama tadi merencanakan pendekatannya mau seperti apa, lalu sampai pada akhirnya Bu Halisa mendukung dengan cara membuatkan lah tadi lah ibaratnya lah keyakinan kelasnya dan lain sebagainya. Nah sekarang dalam perjalanan atau pelaksanaan strategi itu pasti kan ada hambatan atau tantangannya. Kira-kira apa? Pastinya hambatannya jelas ketika kita pendekatan ini ya, tentunya berbeda-beda nih pendekatannya. Alhasil mungkin perlu betul-betul punya strategi untuk satu orang tuh apa, strategi untuk yang orang kedua apa, strategi orang ketiga itu apa. Jadi tentunya harus saya prioritaskan strategi-strategi itu biar bisa terlaksana dengan baik. Nah itulah kekhawatiran saya, karena tentunya
kekurangan kita pasti ada nih untuk mendekati seseorang itu gimana posisinya dan bagaimana perasaan yang membawa perasaan mereka dengan merasa nyaman untuk kita berdiskusi. Mungkin itu Bu kekhawatirannya saya, gagalnya di situ. Oke, jadi tadi kekhawatirannya adalah menyelami orang per orang ini, karakteristik orang per orang ini, lalu treatmentnya pasti akan berbeda-beda. Itu jadi PR ya, Iya menurut banget. menurut Ibu Halisa. Oke, sekarang gimana caranya Bu Halisa agar kekhawatiran itu tuh bisa terminimalisasi? Kayaknya perlu bantuan gitu ya. Jadi kekhawatiran itu akan hilang apabila ada dukungan ya. Kayak rasa penguat ya, penguat dukungan itu ya. Jadi saya rasa saya akan rangkul teman deh ya. Teman memang ada kan banyak nih senior, jadi adalah senior itu yang pro dengan kita ya kan. Ya. Artinya sepemahaman sama kita, apa yang ingin kita lakukan itu mereka paham gitu kan. Nah, mungkin saya akan rangkul teman ini, ya, teman yang senior yang bisa kira-kira satu server sama mereka itu, jadi ngobrolnya rada Nyambung. gitu, iya, nyambung. Oke, satu server ya, bahasanya satu server dong. Iya. Oke, nah sekarang seberapa besar Bu Halisah peluang keberhasilannya Ibu Halisah yakini nih setelah Ibu Halisah tadi sudah menjabarkan strateginya apa, lalu kekhawatirannya, lalu cara Bu Halisah meminimalisasinya? Dengan komitmen tentunya ya Bu ya. Kalau saya berkomitmen dan apa namanya sejalan dengan komitmen saya yakin Bu strategi itu akan berhasil saya lakukan. Berapa persen keyakinannya? Tidak banyak sih ya, 85%. 85%. Untuk capai di skala 7 tadi ya. Betul, betul. Oke. Lalu indikator keberhasilannya apa tuh? Jadi ketika mereka itu mendukung saja, kita nggak masuk ke mereka melaksanakan ya Bu ya. Mendukung saja dari program yang kita buat untuk membudayakan budaya positif ini, maka selesailah sudah tugasnya. Oke, Artinya tugas itu. saya sebagai apa tadi agar mereka memahami gitu ya. Oke, dianggap berhasil gitu Iya, ya. jadi saya anggap itu berhasil apabila mereka mendukung saya. Nah, lalu jangka waktunya itu berapa lama Bu Halisah? Nah, tentunya ini Menerapkan strategi. ya. Start Bu gak ada yang bisa, apalagi menyelami seorang per orang itu nggak bisa secepat ini ya. Nah, saya targetkan 3,5 bulan Bu. 3,5 bulan ya. Iya, kenapa setengahnya itu? Jadi 15 hari itu saya akan atur strateginya seperti apa, pendekatan saya berbicara nih untuk rangkul sama teman-teman ini biar bisa dapat dukungan dengan apa tadi? Dengan cara saya supaya orang-orang ini bisa welcome lah sama apa yang kita ini kan. Jadi 3 bulan itu mungkin pelaksanaan. Jadi bisa dilihat dari pengamatan nanti ya. Oke, baik. Nah, lalu kapan Bu Halisah akan mulai melaksanakan hal itu? Ini kan sudah semester awal ya Bu ya. Ya. Karena semester awal kemarin kita awal Juli kita udah start. Jadi kemungkinan Juli akhir kita udah harus laksanakan. Saya harus laksanakan ini. Karena kalau terlalu lama dia nanti hambatannya akan lebih tajam lagi kan. Kalau yang ini biasa tingkatnya masih yang ngomongan di belakang, mungkin semakin lama dia akan melebar lagi. Kalau dibiarkan berlarut-larut. Khawatirnya gitu. adalah mempengaruhi yang lain lagi kan. Oke. Lalu dalam proses perjalanan melaksanakan hal itu ya kan, Ibu Halisah pasti nih perlu dukungan dari teman-teman untuk menjaga komitmen. Betul. Nah, Iya. selain teman-teman nih siapa kira-kira? Tentunya Kepsek ya Bu ya. Kepala sekolah ya. Saya ngomong deh sama Pak Indri untuk hal ini, dalam artian kan beliau tentunya sebagai pemegang keputusan, sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan gitu kan. Nah, tentunya saya harapkan beliau bisa lah merangkul kita semua biar program untuk mengajak teman ini lebih mudah dilakukan, karena kan tentunya walaupun senior kalau ada pemegang keputusan kan enak ya kita ngomongnya gitu. Oke. Nah, kita nih udah ngobrol banyak nih Bu Halisah dari awal ya sampai sekarang nih. Sekarang saya mau tanya Bu Halisah, perasaannya gimana sekarang? Iya ternyata enggak ya. Coba kita coba saya tuh awal Juli pas habis rapat tuh ngomong gitu loh. Ini kok nggak ngomong kemarin, udah mikir-mikir apa, udah buntu banget baru ngontak kesampean. Jadi ketika kita ngobrol seperti ini, mungkin gara-gara pertanyaan Ibu nih ya. Pertanyaan Ibu kan iya, gara-gara pertanyaan itu akhirnya saya
menemukan ternyata solusi apa yang bisa saya lakukan tanpa memponis bahwa mereka nggak bisa berubah gitu kan. Ternyata bisa ya saya ya. Itulah fungsi teman Bu Halisa. Ya kan ya? Iya benar-benar. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur nih ketemu sama Bu Halisa dalam pendidikan guru penggerak ini. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu sampean nih dengerin curhatan. Gak apa-apa Bu Halisa. Sampai ketemu solusinya nih hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan laksanakan. Mudah-mudahan rencana saya akan terlaksana dengan baik. Saya harapkan 3 bulan setengah ini bisalah selesai ya. Ada perkembangannya lah ya. Amin. Nanti dihubungi lagi deh sama Rofian lagi. Siap. Oke Bu. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Halisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam Ibu Swatun. Oke, Ibu Evi tadi kan sudah melakukan coaching nih dengan Ibu Halisa. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih dari hasil diskusi coaching tadi dengan Ibu. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator keberhasilan yang ingin dicapai? Baik, jadi tadi pada saat sesi coaching dengan Ibu Halisa, saya sudah melaksanakan prinsip coaching Bu. Yang diantaranya tadi ada ada kehadiran secara penuh gitu. Kemudian lagi ada mendengarkan secara aktif dengan menggunakan teknik rasa. Lalu juga saya sudah juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, ya pas sekali Bu. Jadi sini kalau menurut saya sebagai observer tadi, Ibu sudah proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dan proses coaching tadi Ibu sudah menggali pertanyaan kepada Ibu Halisa, kemudian Ibu Halisa bisa sendiri nih menemukan solusi dari permasalahan tadi, dan proses coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta. Nah, untuk kemudian ini nih, saya ingin menanyakan lagi kompetensi apa nih yang akan Ibu Evi tingkatkan lagi untuk proses coaching berikutnya, Bu? Oke, jadi tadi ketika saya melaksanakan sesi coaching dengan Ibu Halisa, Bu, sebenarnya kalau dari sisi alur tirta sudah runtut gitu. Kemudian lagi saya sebenarnya sudah mendengarkan juga gitu loh secara aktif mengenai unek-unek dari unek-unek permasalahan dari Ibu Halisa. Cuman tadi saya melihat sepertinya ketika Ibu Halisa datang ke saya itu sudah dalam keadaan yang benar-benar burn out gitu, jenuh Bu. Dan mungkin yang akan saya tingkatkan adalah pertama kali mungkin tidak langsung saya berikan pertanyaan-pertanyaan gitu untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahan beliau, tapi mungkin bisa saya lakukan dulu ada teknik stop, mungkin menggunakan yang mindfulness gitu supaya beliau tuh lebih tenang pada saat bercerita gitu Bu. Oke, luar biasa Ibu Evi. Oke, semoga kedepannya Ibu Evi ya dengan kegiatan coaching ini akan menjadi Ibu dan juga Ibu Halisa dapat menerapkan praktek coaching lebih baik lagi. Oke, kiranya kita tutup ya Bu ya kegiatan kita hari ini. Ulun akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.